Pertamax turun harga per 1 Agustus. Cek harga di semua provinsi. Bentar. Kok gue baru tahu di tanggal 7 ya? Sorry, padahal ini berita yang bisa membuat kita lega loh, Pertamax turun. Emang di tanggal 1 Agustus tuh ada apaan sih? Coba kita cek dulu. Buka, oke. Ini channel gue. Ada 3 nih, ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengumuman langsung dari Mahkamah Konstitusi tentang anggaran MBG yang harus dipisahkan dari dana pendidikan. Itu menarik banget. 1, ya itu juga sempat rame. Oh, update drama Om Viru versus Big Mo. Dan yang terakhir, drama pidato Pak Presiden yang ngomongin soal senjata nuklir yang katanya Iran udah punya. Pantesan ketutupan, guys. Di video ngopi kesempatan kali ini, karena kita harus objektif, memberikan kabar yang baik dan juga buruk gitu ya in this country. Kita bakal bahas sama-sama terkait penurunan harga Pertamax ya, kira-kira berapa turunnya. Udah banyak yang memberitakan, udah banyak yang buat bagan perubahan harganya ya. Jadi kita bakal follow up bareng-bareng. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Iya, ini nggak rame dimanapun. Di Twitter, di Threads itu lagi pada punya dramanya masing-masing. Terutama waktu masalah Big Mo dan juga Om Viru. Plus pidato presiden yang ngomongin soal senjata nuklir. Yang mana tadi pagi pun kita sempat ngebahas gitu ya. Ada yang udah menjadi 2 orang tersangka. Meskipun kita nggak tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana. Semoga bisa diringankan gitu ya. Soalnya ini bener-bener ngebuat image presiden juga buruk pada akhirnya gitu. Beberapa di antaranya, kalau misalnya ada postingan yang ngeberitain itu, banyak yang bilang kalau misalnya presiden jadi anti kritik lah, bla 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 dan segala macem kan. Dan mungkin bakal nurunin niat orang juga buat milih beliau lagi gitu di periode selanjutnya. Bahkan di Threads sekarang udah menjadi salah satu topik yang sering banget masuk algoritma. Gua reload Threads nih, atau gua buka beranda Threads gua, isinya itu semua. Pembahasan mengenai 2 orang yang menjadi tersangka gitu ya gara-gara nge-up konten terus habis itu komentar. Ada yang mempertanyakan kayak gimana cara kita bisa mengendalikan komentar dari sebuah postingan. Kalau misalkan ya setiap orang itu punya media sosial pribadi, nggak bisa dong, iya nggak sih? Yofafifu, udah pada tahu belum berita orang ditangkap? Faiza bilang ini beneran, tapi yang unggah Kompas sih, kalau iya fix nggak waras kan? Daniel, bukan 200 atau 300 orang lagi, oh ini MBG, beda cerita guys, maaf. Asbun, ini RI1 sampai bikin Iran dan Korea klarifikasi, kan jadi makin banyak lagi tuh topik-topik yang berhubungan sama pidato itu. Tapi kita nggak bakal fokus ke sana. Kita bakal mencoba untuk sedikit objektif gitu ya. Karena kalau misalnya ada berita baik, jelas kita bakal umumin. Kalau misalnya ada berita buruk, jelas kita bakal diskusin. Biar nanti kita bisa belajar dari apapun yang mungkin bakal terjadi ke depannya. Beritanya ada banyak sebenarnya kalau misalnya lu cek Pertamax turun. Tadi gue udah kasih lihat ya yang di awal. Ada juga berita lain dari Kompas. Judulnya harga Pertamax turun di mana Bahlil mengikuti harga dunia, anjay. Dan ini pun sudah menjadi bahan berita juga untuk beberapa homeless media kayak Obsessed to Wheels, ini yang fokus ke kabar-kabar kendaraan, bahkan di IDX Channel juga. Hari ini harga Pertamax turun 6 hari yang lalu, itu berarti tanggal 1 Agustus 2026. Nah, kira-kira turunnya berapa? Jadi dari kenaikan awal ya yang udah sampai ke 16.250 dari yang awalnya 13.000 kok nggak salah atau 12.000, bahkan gue lupa anjir. Itu waktu murahnya kapan. Sekarang turun dari yang awalnya segitu menjadi 15.950, which is kalau untuk Pertamax turun Rp300. Mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa kagak rame gitu ya. Soalnya dari kenaikan awal ke penurunan itu jompang banget bedanya. Turun tapi nggak yang terlalu signifikan. Pertamax Green 95 pun itu turun dari 17.000 menjadi 16.600, turun Rp400. Pertamax Turbo dari 19.300 per liter menjadi 18.300 per liter, turun Rp1.000. Dan data ini pun sepertinya valid kalau misalnya kita lihat berita dari Kompas. Jadi berdasarkan dari artikel ini, Kompas menjelaskan kabar baik bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan. PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo mulai Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Iya, gue pun sekarang lagi ngelihat kecenderungan banyak SPBU swasta yang pada udah mulai ada
stok ya. Alhamdulillah gitu. Ini maksudnya betapa penting pengelolaan dari BBM coy. Soalnya benar-benar dirasain juga, apalagi buat lu pada yang emang kerjanya itu menjadi driver online gitu ya. Wah, sangat amat berpengaruh banget itu, apalagi kalau misalkan ngantri. Penyesuaian harga ini tentu menjadi angin segar yang diharapkan dapat membantu menjaga daya beli serta meringankan beban biaya transportasi harian masyarakat. Amin. Dan semoga ini pun harganya merata di seluruh pulau Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa wilayah lain ya. Soalnya mungkin kemarin-kemarin kita dengar kabar juga katanya BBM juga masih langka di beberapa wilayah, semoga udah kagak gitu. BBM yang mengalami penurunan ini adalah Pertamax RON 92 yang kini dibanderol Rp15.950 per liter. Dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Lalu harga Pertamax Turbo juga turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Sedangkan Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. 300, 400, 1000. Sementara harga Dex Lite tetap di angka Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex bertahan di level Rp21.150 per liter. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina terhadap harga BBM non-subsidi sesuai mekanisme yang berlaku. Iya, ini pun pernah kejadian ya. Waktu BBM khususnya Pertamax naik ya dari 9.000 ke 14.000 dulu ya, terus habis itu turun di angka 13.000. Jadi polanya mirip. Hal ini mempertimbangkan tren rata-rata harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional. By the way sekarang rupiah berapa ya? Rupiah to USD. Oh, terbalik. USD to rupiah. Wow, nggak sampai 18.000. Alright, udah lama ya kita tidak menyentuh 18.000. Gokil. 17.845 keren nih kayaknya nih. Pas banget 17 Agustus. Iya, apresiasi juga. Lanjut. Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah. Ujar dikutip dari Kompas. Tanggal 1 Agustus 2026. Oh, ini perbedaan harganya di setiap provinsi. Pertamax 16.300. Oke. Free trade zone di Sabang. Wih, 14.000 anjir di Sabang. Main juga. Oke, Sumatera Utara 16.300. Sumatera Barat ini masih 16.950. Ya, Riau masih 16.950. Di Batam free trade zone 15.000. Gua ngebacanya yang Pertamax doang ya. Di Jambi 16.300. Oke. Udah masuk DKI Jakarta nih 15.950. Udah mulai turun ya. Banten 15.950. Jawa Barat 15.950. Ya udah menyesuaikan di daerah Jawa. Jakarta juga sama ya. Jadi di provinsi Sumatera Barat, Utara itu masih 16 ribuan ya. Kalau misalnya di Jawa udah 15.000. Beda 400, 300, 400 perak. Di Kalimantan Timur masih 16.300. Ya, Sulawesi Tengah 16.300. Ya, kebanyakan 16.300, tapi di daerah Jawa itu udah 15.000. Nah, ini pun diumumin sama Menteri SDM Pak Bahlil. Di mana lewat artikel ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan harga bahan bakar minyak dan subsidi seperti Pertamax memang mengikuti harga dunia. Hal ini disampaikan Bahlil kala menjelaskan penurunan harga BBM jenis Pertamax dari 16.250 menjadi 15.950 untuk daerah Jawa Barat ya, kalau misalnya kita lihat tadi. Nah, lanjut. Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang non subsidi itu harganya kan memang akan mengikuti harga pasar dunia ICP, ICP. Jadi kalau harga dunianya turun dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik pasti juga akan naik. Ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Konfirmasinya tanggal 3 Agustus guys. Bahlil menjelaskan harga minyak dunia saat ini sedang turun. Sehingga harga BBM non subsidi ikut turun. Coba kita cek ya apakah benar. Crude oil price. The trading economics yang mana nih? Yang oil price aja dulu ya. Terlalu ribet. Nah, trading ekonomi saja masih turun naik sepertinya. Nah, ini Juli udah mulai
kembali pengen normal ya setelah ada perjanjian perdamaian antara Amerika dan juga Iran itu setahu gue di hari Jumat itu, terus tiba-tiba naik lagi gara-gara Israel ngerusuh di Lebanon, terus kemudian mulai turun lagi. Ini 1 tahunan ya, tapi kalau 5 tahunan sebenarnya agak sedikit fluktuatif. Di awal bulan Januari 2026 ini titik paling rendah harganya, tapi di pertengahan udah mulai naik lagi. Oke, lanjut. Jadi masih turun naik sebenarnya. Kalau misalkan turun banget kayaknya enggak ya. Dan sekarang kan lagi turun. Kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah, sekarang kan lagi turun. Maka dari itu, Bahlil menekankan harga BBM non subsidi masih akan mengalami kenaikan dan penurunan bergantung situasi global. Namun Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite tidak akan naik. Amin. Karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Oh, gue baru tahu. Berarti 80% masih banyak yang Pertalite ya. Oke. Yang non subsidi itu 20%. Itu kan bagi yang mampu. Bagi saudara-saudara kita yang mampu gitu. Iya, bagi saudara-saudara kita mungkin yang punya rasa kesadaran gitu untuk tidak ngambil subsidi orang yang lebih membutuhkan ya. Tapi kalau yang 80% itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah, yaitu subsidi. Oh ini lucu loh, soalnya mungkin gue termasuk yang ke 20% bukan gara-gara bagi yang mampu gitu ya. Sebenarnya secara kondisi ekonomi juga sepertinya Pertalite lebih menjanjikan. Tapi mungkin gak mau ngantri aja gue, jadi gue lebih ekstra buat coba kerja ya, biar seenggaknya ketika ngisi bahan bakar nggak yang terlalu banyak ngambil waktu luang. Diketahui untuk wilayah yang menerapkan PBBKB sebesar 5% seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, berikut harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Ya, nih yang menerapkan PBBKB ya. Sementara itu harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah masih sama. Jadi nggak terlalu beda jauh beritanya, dan udah banyak juga di Homeless Media 6 hari yang lalu. Uniknya emang gue baru tahu di seminggu kemudian. Jadi begitulah kira-kira berita penurunan harga bahan bakar minyak khususnya Pertamax atau jenis BBM non subsidi. Ya, sedikit kabar baik dari pemerintah kita. Semoga kedepannya bisa kembali menyesuaikan bagaimana daya beli masyarakat, dan semoga tidak yang tiba-tiba naik lagi gitu ya. Semoga nggak ada konflik di negara-negara lain, nggak ada negara yang rusuh sampai pada akhirnya negara lawannya itu langsung mengeluarkan senjata yang bisa ngefek ke negara-negara yang bahkan tidak ikut konflik sama sekali. Dan semoga insya Allah tidak ada lagi pernyataan-pernyataan yang mungkin secara fakta gitu ya, data baik itu benar atau kagak, bisa ngebuat negara kita itu kena senjata makan tuan juga gara-gara bukan kapasitas kita berbicara seperti itu. Yang jelas kayaknya cukup sekian aja dari gue. Terima kasih banyak. Gimana tanggapannya? Apakah kalian semua ngerasain efek ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.